Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan seperjuangan? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan saya Nurul Janah, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 PPSDM Regional Bandung 2021. Di video kali ini, saya akan share tentang learning journal saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam bentuk mind map. Baik, kita mulai. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Apa kaitannya antara kedua hal berikut? Wawasan kebangsaan melandasi nilai-nilai bela negara. Dan nilai bela negara tidak akan muncul jika wawasan kebangsaan seseorang tidak utuh. Nah, kita mulai dari wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan atau cara pandang dan kebangsaan adalah bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebelum kita lanjut tentang wawasan kebangsaan lebih jauh lagi, kita akan melihat sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, ini dimulai dari beberapa titik hingga Indonesia merdeka. Dimulai perjalanan pergerakan kebangsaan Indonesia dari Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh pelajar Sekolah Kedokteran Java Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Pada akhirnya, tanggal 20 Mei dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, dari Budi Utomo ini, pergerakan dilanjutkan ke Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi pergerakan pertama yang menggunakan nama Indonesia. Ini adalah kelanjutan dari Budi Utomo. Nah, selanjutnya ada Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai macam suku di Indonesia. Ada Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Islamitenbon, Sekarukun, Jong Bataksbon, Jong Studerenden, Budi Utomo, Indonesia Study Club, dan Muhammadiyah. Pada akhirnya, Kongres Pemuda 1 ini berlanjut ke Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita kenal hari ini. Dan tanggal 28 Oktober dijadikan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Apa aja sih Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari Kongres Pemuda ini, perjuangan dilanjutkan pada titik selanjutnya, yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 dalam kondisi kritis. Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan untuk membentuk BPUPKI ini. Selanjutnya, dari BPUPKI ini kita melaju kepada PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan dilanjutkan serangkaian peristiwa yang terjadi sehingga Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kemerdekaannya masih bisa kita nikmati pada hari ini. Baiklah, kita lanjutkan. Dari sejarah pergerakan kebangsaan, kita perlu tahu tentang konsensus dasar. Apa sih konsensus? Konsensus itu seperti perjanjian bersama. Perjanjian bersama bangsa Indonesia. Apa saja yang dijanjikan? Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila menjadi ideologi bagi negara Indonesia. Berisi 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini menjadi ideologi dan kepribadian bagi bangsa Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, agar perjanjian bersama atau konsensus tersebut bisa dilakukan, maka diperlukan aturan dasar. Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, konsensus dasar adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun satu jua. Indonesia memiliki banyak budaya, banyak suku, banyak bahasa, banyak ras yang agak sulit untuk dipersatukan secara logika. Namun, dengan semboyan bersama yang menjadi konsensus ini, maka Bhinneka Tunggal Ika menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, konsensus dasar adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote. Itulah Indonesia, negeri yang kita cintai. Setelah kita mengetahui tentang sejarah pergerakan kebangsaan dan konsensus dasar, selanjutnya kita akan membahas tentang identitas bangsa. Yang pertama adalah bendera. Bendera negara Indonesia adalah sangsaka merah putih. Merah yang berarti berani, dan putih yang artinya suci. Selain bendera, identitas kita di kancah nasional dan internasional adalah bahasa. Bahasa yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote adalah bahasa Indonesia. Jadi yang mempersatukan kita adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, lambang negara, Garuda Pancasila. Ya, dengan Garuda yang di tengahnya, di tengah badannya ada tameng berupa Pancasila, dan kakinya mengikat pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, identitas bangsa adalah lagu. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu ini yang selalu dinyanyikan ketika upacara, rapat-rapat besar, kemudian acara nasional, bahkan internasional selalu diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, setelah kita mengetahui tentang wawasan kebangsaan, maka kita akan berlanjut kepada bela negara. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam bela negara? Bela negara didefinisikan sebagai tekad, sikap, perilaku, ataupun tindakan. Dari siapa? Dari warga negara. Dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negaranya dari berbagai macam ancaman. Jadi kita harus selalu siap siaga membela negara kita. Itu definisi dari bela negara. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi nilai-nilai dari bela negara? Ada 5 poin besar. Yang pertama adalah cinta tanah air. Apa indikatornya kalau kita mencintai tanah air? Yang pertama, kita menjaga tanah dan pekarangan, serta seluruh ruang yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian, jiwa dan raga kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan yang keenam, bangga menggunakan hasil produk dari bangsa Indonesia. Jadi, gunakan produk-produk dalam negeri. Next. Sadar berbangsa dan bernegara. Apa indikatornya? Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Dan yang kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nah, itu adalah indikator nilai-nilai bela negara pada poin sadar berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Apa saja sih indikatornya? Yang pertama, kita perlu paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita menjadikan Pancasila sebagai pemersatu dan pemererat bangsa dan negara. Yang keempat, kita senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan yang terakhir, yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, segala perbuatan kita didasari dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, seperti itu. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Relanya tuh seperti apa? Mari kita lihat indikatornya atau ciri-cirinya. Yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.
Jadi mengorbankan waktu, tenaga, pikiran ya, yang dimaksud berkorbannya. Kemudian yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi di lingkungan rumah, di lingkungan kerja, kita berpartisipasi aktif dalam pembangunan ya. Yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Ya jangan jauh-jauh, misal ada tetangga, ada teman, kita bisa membantu jika mereka kesulitan. Dan yang terakhir, kelima, indikatornya adalah yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. Itu nilai keempat dari nilai-nilai bela negara. Nilai yang terakhir dari nilai-nilai bela negara adalah kemampuan awal bela negara. Nah, apa sih yang dimaksud kemampuan awal atau modal awal kita membela negara kita? Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensia. Jadi IQ, SQ, dan EQ-nya itu seimbang. Ya, jadi kecerdasannya di ketiga aspek tersebut seimbang. Kemudian yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Jadi jiwanya kita pelihara kesehatannya, raganya, badannya juga kita perlu jaga kesehatannya, dipelihara, dirawat. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, gemar berolahraga. Dan yang kelima, senantiasa menjaga kesehatannya. Nah, itu adalah indikator atau ciri-ciri kita memiliki kemampuan awal dalam membela negara kita. Jadi nilai-nilai bela negara ini dapat kita implementasikan atau aplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Adapun contoh pengamalan yang bisa kita lakukan, baik itu di lingkungan kita ataupun di tempat kerja kita. Yang pertama adalah profesional dalam bertugas. Yang kedua, berkontribusi pada kemajuan sekolah. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Yang keempat, menjaga kesehatan jiwa dan raga. Dan yang kelima, mendorong kesetaraan dalam bekerja. Jadi tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kita bersikap ramah kepada semuanya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.